Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Amalia di Lebih Cerdas. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai materi lanjutan dari kelarutan dan hasil kali kelarutan. Pengaruh ion sejenis dan perkiraan terbentuknya endapan berdasarkan harga KSP. Semakin besar nilai KSP, maka kelarutannya juga semakin besar sehingga disebut sebagai senyawa yang mudah larut. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Jika semakin kecil nilai KSP-nya, maka kelarutannya juga semakin kecil sehingga disebut sebagai senyawa yang sukar larut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu senyawa elektrolit adalah suhu, jenis pelarut, ion sejenis, pH, hidrolisis, dan pembentukan ion kompleks. Misalnya, di sini terdapat contoh semakin tinggi suhu air, oksigen terlarut semakin rendah. Selain itu, peningkatan suhu juga meningkatkan konsentrasi polutan dan pertumbuhan alga. Penambahan ion sejenis. Larutan sukar larut karena berkurangnya jumlah ion dalam larutan akibat penambahan ion sejenis, yang menyebabkan pergeseran kesetimbangan ke arah reaktan. Di sini terdapat contoh yaitu PbI2 menjadi Pb2+ plus 2I-. Jika ditambahkan suatu larutan yang mengandung ion sejenis, dalam hal ini adalah Ki, ini kan terdapat ion I yang sama ya, Ki itu kan K++ plus I-, konsentrasi ion I- akan bertambah. Ya, karena kan PbI2 kan ada I-nya juga ya. Maka kesetimbangan bergeser ke arah pembentukan PbI2 yang sukar larut. Jadi kesetimbangannya ke arah kiri. Penambahan ion sejenis hanya berpengaruh pada pergeseran kesetimbangan, tidak berpengaruh pada harga KSP. Contoh soal penambahan ion sejenis. Jika diketahui KSP AgCl sama dengan 1,6 dikali 10⁻⁻10, tentukan kelarutan AgCl dalam NaCl 0,01 molar. NaCl menjadi Na plus Cl-. Ini konsentrasinya 0,01 molar semua ya, karena kan koefisiennya 1 di sini ya. Kemudian AgCl menjadi Ag plus Cl-. Maka di sini terdapat ion yang sama yaitu Cl-. Maka untuk konsentrasinya untuk mempermudah jadi 0,01 plus S mendekati 0,01 molar. Dalam larutan jenuh AgCl berlaku KSP sama dengan QSP. Maka KSP AgCl sama dengan QSP AgCl. KSP AgCl 1,6 dikali 10⁻⁻10. Kemudian untuk QSP yaitu hasil kali dari kelarutannya, maka di sini ada Ag plus dan juga Cl- ya konsentrasinya. Maka 1,6 kali 10⁻⁻10 sama dengan S dikalikan dengan 0,01 dari sini. Nah, sehingga didapatkanlah S-nya yaitu kelarutan AgCl dalam NaCl sebesar 1,6
dikali 10 pangkat minus 8 molar. Perkiraan terbentuknya endapan berdasarkan harga KSP. Terdapat kemungkinan 1 dengan KC itu kurang dari KSP. Maka keadaannya yaitu belum mengendap. Sedangkan mulai terjadi endapan yaitu ketika QC sama dengan KSP. Sedangkan untuk QC lebih dari KSP yaitu terjadi endapan. Suatu senyawa elektrolit dapat diendapkan dari larutannya dengan cara memperbesar konsentrasi larutan elektrolit yang hendak diendapkan. Semakin besar konsentrasi ion-ion dalam larutan elektrolit, hasil kali perkalian konsentrasi ion-ion dalam hal ini yaitu QSP yang ada dalam larutan semakin besar. Hubungan antara harga KSP dengan pH. Jika diketahui KSP CuOH2 sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat minus 19, tentukan pH larutan saat larutan CuCl2 0,01 molar ditetesi larutan KOH dan mulai membentuk endapan. Ketika mulai membentuk endapan, maka sesuai dengan case yang kedua yaitu QC sama dengan KSP. CuCl2 menjadi Cu2 plus 2Cl min, yang mana konsentrasinya menyesuaikan dengan koefisiennya. Kemudian CuOH2 menjadi Cu2 plus 2OH min. Sehingga di sini sesuai dengan contoh soal yang sebelumnya didapatkanlah pendekatan dari konsentrasi Cu2 plus sebesar 0,01 molar. Mulai membentuk endapan, maka larutan tepat jenuh yaitu KSP sama dengan QSP. KSP CuOH2 sama dengan QSP CuOH2. KSP-nya 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 sama dengan konsentrasi Cu2 plus dikali dengan konsentrasi OH min pangkat 2 karena di sini indeksnya 2 ya. Atau pada ini koefisiennya 2. Kemudian kita masukkan nilainya 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 sama dengan 0,01 dikali konsentrasi OH min pangkat 2. Maka didapatkanlah konsentrasi OH minnya sebesar 4 dikali 10 pangkat minus 9 molar. Dari sini kita bisa memperoleh POH, kemudian dapatlah pH-nya. Nah, sehingga POH-nya 9 minus log 4 dan pH-nya yaitu 5 ditambah log 4. Terima kasih, semangat belajar untuk kalian semua. Semoga apa yang sudah disampaikan pada video kali ini bisa dipahami. Jika masih ada pertanyaan bisa ditambahkan di kolom komentar. Jika ada yang mau request tentang soal, pembahasan soal, atau pembahasan suatu materi tertentu, bisa di-emailkan di lebihcerdas29@gmail.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.